Kita telah melawan, Nyo. Terus juga seperti bantekan di rumah, gitu ya, di rumah pula, gitu kan. Disiarkan langsung dari Studio 5 Trans TV Jakarta. Inilah Insert, informasi selebriti bersama Cut Dari dan Uli Herdinansyah. Halo, selamat siang. Pemirsa Siap Trans TV dimanapun Anda berada, gimana kabarnya di hari Senin yang cerah ini ya? Iya. Pasti tetap semangat dan pasti Harus tetap dong. macet tadi ya. Iya, di jalan ya, Dan di mana-mana ya. seperti biasa ya, bersama kami yang selalu bersemangat menemani Anda ya. Ada saya Cutara dengan saya. Uli Herdinansyah. Dia akan menghadirkan berita-berita terhangat seputar selebriti tanah air pastinya. Betul, aduh gila lancar banget sih ngomongnya. Ya. Tentunya di Insert Informasi Selebriti. Oke, pemirsa, siang ini kita masih punya berita-berita menarik terbaru dari kalangan selebriti tanah air, seperti kabar bahagia dari Melly Manuhutu dan juga kabar terkini dari Andrew Daugherty, mantan suami Titi DJ, dan tentunya seputar foto-foto yang menarik selera dari Bunga Citra Lestari. Wow. What is that? Tapi itu nanti pemirsa ya, karena sebagai pembuka kita ya, kita lihat dulu nih persahabatan dari artis-artis muda dan lanjut usia ya. Berikut ini kita lihat pemirsa. Tak banyak yang tahu selama ini pemain sinetron Laudia Cynthia Bella, Intan Ayu Cynthia dan Andika menjalin persahabatan. Walaupun termasuk jarang bertemu muka karena kesibukan masing-masing, namun mereka sepakat hal yang terpenting adalah dukungan yang selalu diberikan satu sama lain. Ditemui beberapa waktu lalu dalam sebuah acara, berikut cerita ketiga bintang muda ini pada Tim Insert. Jadi kita welcome aja ya buat siapa aja yang kayak kita ya teman sama siapa aja sih kita yuyu aja gitu. Cuman kalau misalnya emang untuk curhat-curhatan, untuk emang lebih dekat, tahu pribadi masing-masing sih ya kita berempat, aku Dika, Cynthia, Intan. Itu kan bikin nama geng gitu, Cabi, C-nya Cynthia, A-nya Andika, Bella, B-nya aku, I-nya Intan. Ya paling kan kita kayak apa ya? Kita nyambung cerita bareng kalau ada apa-apa apapun yang terjadi, kita tuh nggak ada yang ditutup-tutupin satu sama lain. Walaupun emang jarang ketemu, sangat sulit, cuman tetap kalaupun kenapa-napa balik tetap aja kita lagi, telepon-teleponan tetap. Nah, karena itu kita kelihatan tidak sahabat karena pada sibuk masing-masing. Sebenarnya di luar itu tahu-tahu aja kan kita kalau misalnya sahabatan bukan berarti kita setiap hari bareng atau apa bareng, yang penting satu sama lain kita saling mendukung. Dalam persahabatan selalu ada persamaan dan perbedaan yang senantiasa membuat hari-hari jadi lebih berarti. Selain itu, ketiga bintang yang dipertemukan lewat ajang pemilihan model ini setuju, sahabat adalah orang yang paling tepat untuk dijadikan tempat menyimpan rahasia. Ini pula yang dirasakan oleh ketiganya. Kita bakal sharing komen aja yang sama. Bete-betean tuh pasti kita ngomong gitu. Kayak kemarin kok kita kayak pasti sering berantem kecil lah gitu kan. Jadi kita sering ngomong, jangan sampai gila. Aku suka ngomong kayak ke Cynthia kayak, gue gak suka sama lo kayak gini. Yaudah gue juga gini. Jadi kita ya terbuka gitu. Apa yang aku gak suka dari Cynthia aku bilang, dan Cynthia yang gak suka dari aku bilang lagi dia. Dan kita saling terima. Ya lama dong. Berjuang untuk demi kebaikan ya. Masih muda ya, kenapa enggak? Ya enggak lah. Gak ada bohong-bohongan sih, semuanya terbuka. Pacaran sama satu orang berarti pacaran sama semuanya. Benar-benar harus dekat sama kita, harus dekat sama semuanya juga. Betul. Udah mati rasa. Aduh enggak. Saya nggak doyan sama mantannya Bella. Kurang ajar. Gue juga nggak bayar laki-laki. Di dioper-oper sana sini. Alhamdulillah kita punya tipe cowok yang berbeda-beda. Kiranya siapa ada persaingan sehat, persaingan secara sehat. Oke, siapa yang cepat dia dapat. Rupanya tak hanya terjalin di antara selebriti muda seperti Laudia Cynthia Bella dan Intan Ayu serta Cynthia. Artis dan model senior Rima Melati dan Eni Sukamto pun rupanya mengalami hal yang sama. Bahkan tak banyak yang mengetahui mereka telah bersahabat sejak 40 tahun yang lalu. Ditemui beberapa waktu lalu di Bandung dalam acara pemilihan model yang diselenggarakan oleh desainer Ramli, berikut penuturan keduanya pada Tim Insert. Saya udah kenal Mbak Rima, sebenarnya saya tadinya panggilnya Tante Rima ya. Nah itu tahun berapa ya, tahun 60-an.
Nah, udah terus saya pindah ke Jakarta waktu itu ya sekitar tahun 60-an, tahun 60 akhir ya, 69, 68, 69 itu baru ketemu bener gitu, terus diajak main film juga, diajak show, diajak sama Mbak Rima. Actually Mbak Rima she is my role model. Eni adalah seorang yang memang ingin menjadi seseorang yang berguna, seseorang yang menjadi bagus di apa yang dia ingin buat gitu, dan ternyata dia berhasil. Sahabat adalah orang yang selalu ada di saat kita senang maupun susah. Kedua model senior ini pun tak menampik mengenai hal itu. Lebih lanjut, Eni Sukamto mengakui jika ia banyak belajar pada istri dari trans perempuan tersebut. Dan yang pasti, selama puluhan tahun bersahabat, tentu mereka berdua memiliki cerita yang menarik untuk disimak. Sampai saya sakit pun ya, saya persis yang dialami sama beliau. Sakit cancer juga, gitu, CA juga, yang saya juga mesti treatment kemo. Banyak sekali yang saya pelajari dari ininya Mbak Rima, gitu ya. Saya bisa belajar dari dia, dari Mbak Rima. Kemudian saya bisa akhirnya berdampingan ya, sampai rendah diri terus dia. Sampai akhirnya saya merasa bahwa I'm her sister gitu. Ya, anak yang bisa kalau saya bilang ya, bisa appreciate. Berkawan itu harusnya begitu, mempunyai satu rasa kesatuan ya di dalam segala macam. Jadi kita udah nggak malu untuk menanya, menceritakan. Ya, itulah indahnya persahabatan dengan keterbukaan komunikasi di antara mereka. Iya, beda sama kita ya. Kalau anak-anak tadi, anak-anak kecil tadi ya. apa-apa diomongin gitu ya, dikomunikasikan. Bete pun dia masih mau ngomong sama temannya. Kalau kita bete, lihat muka lu juga udah malas ya, Boy ya. Aduh. Tapi justru bedanya mungkin kalau kita makin bete itu artinya makin sayang, pemirsa. Ay, mate. Ya, pemirsa, jangan beranjak dulu di tempat Anda karena kami masih akan kembali dengan berita-berita yang tak kalah menariknya, nantikan setelah jeda. Pada waktu yang berikut ini tetap di Insert. Pemirsa, sepertinya belakangan ini semakin banyak artis dan tertarik untuk menekuni dunia teater ya, seperti yang dilakukan oleh Happy Salma nih. Betul-betul, ini sebenarnya ada kabar baik untuk kita semua pemirsa, karena supaya dunia teater tanah juga semakin maju dan semakin banyak peminatnya dan juga penikmatnya menjadi alternatif pilihan hiburan yang menyenangkan oleh lebih banyak kalangan. Kita simak sama-sama liputan yang berikut ini. Happy Salma terlihat begitu menikmati perannya sebagai Nyai Ontosoro dalam sebuah pementasan teater yang diadaptasi dari Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur beberapa waktu lalu di Taman Ismail Marzuki. Teater tersebut mengangkat tema cerita di masa penjajahan kolonial tahun 1898, di mana pergulatan hidup seorang wanita bernama Sanikep yang berusaha merebut kembali kedaulatannya. Happy pun berusaha memberikan penampilan terbaiknya di hadapan penonton. Rupanya penampilan wanita kelahiran Sukabumi 4 Januari 1980 ini begitu menarik perhatian Indra Herlambang. Alhasil usai mentas bak seorang reporter Insert, Indra pun langsung mencoba mewawancarai Happy Salma. Dan berikut petikan wawancaranya. Oke, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Nyai. Apa kabar, Nyai? Baik. Luar biasa, udah itu aja yang bisa saya bilang. Hebat banget, Happy. Coba persiapan berapa lama? Sahabat. Enggak, beneran asli. Berapa lama? Persiapannya sendiri total buat pementasannya 12 bulan. Ada lagi nih, karena ketika ngelihat teater kamu itu tuh udah nggak ada Happy Salma di situ, udah nggak ada, beneran udah ada tinggal Nyai di situ. Dan salah satu yang paling luar biasa juga adalah suaranya Happy berubah, logatnya hilang, suaranya jadi lebih berat. Itu gimana latihannya sih, Happy? Jadi 2 bulan setengah itu ya Bang Anda, jadi benar-benar fokus. Ya paling cuma ngambil kerjaan-kerjaan yang nggak terlalu banyak. Jadi pas ada yang sebulan setengah itu benar fokus ngapalin dialog semua segala macem. Ya udah dengan sendirinya sih. Aku juga kalau ditanya stepnya mana lupa, tapi semua memang melalui proses gitu, memang pakai suara perut segala macam, pernafasan, karena ini kan 3 hari berturut-turut dengan 3 jam total dan di atas panggung dengan hafalan segini gitu. Pasti ada orang yang selama ini mungkin meragukan kemampuan Happy, mungkin nganggap Happy, aduh apalah ini itu, dan setelah ngeliat ini semuanya akan udah kejawab gitu. Happy gimana menurut Happy? Aduh, pokoknya kalau soal bagus nggak bagus udah deh serahin orang kan, apalagi orang kan punya
pandangan dan jawaban masing-masing. Aku sih senang-senang